Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781,
Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu, atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya, enggak, saya mau nggak nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai, sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3
huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu.
Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya Kinerja enggak, kami saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. KPI Begitu ya Pak? capai berarti. Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai, sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026.
kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya Kinerja enggak, kami saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. KPI Begitu ya Pak? apa ibaratnya? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak.
ruang untuk membuat utang tahun depan berapa. Ternyata terkonfirmasi 781 dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DAN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang.
Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya, enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju.
Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI MenQ tidak tercapai sebegitu aja.
Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781 dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaia mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaia mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaia disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaia merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaia pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaia sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaia juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48.
Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaia mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaia mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaia disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaia merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaia pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaia sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo. Purbaia juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa?
Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah.
Ya, Kebijakan enggak, saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. KPI Begitu ya, Pak? capai berarti. Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai, Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi, Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini, Pak. Pada dasarnya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja, Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya, itu aja, Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi, Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar?
Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya Kinerja enggak, kami saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Apa ibaratnya? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya tuh Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan
merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi.
PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya, Kinerja enggak, kami saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Apa ibaratnya? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah.
Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja.
Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu?
Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu, atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya Kinerja enggak, kami saya mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Apa ibaratnya? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai, sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaia mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaia mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaia disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaia merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaia pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaia sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaia juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026.
kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak.
ruang untuk membuat utang tahun depan berapa. Ternyata terkonfirmasi 781 dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaia mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaia mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaia disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaia merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaia pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaia sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaia juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang.
Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus enggak itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaia Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaia mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaia diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaia mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaia mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaia disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaia merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaia pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaia sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaia juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu? Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju.
Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak Pak. Coba postur, lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya, enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai, sebegitu aja.
Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781 dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DAN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu, betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri, setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48.
Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa?
Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah.
Ya, enggak, Kebijakannya saya jadi mau nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya, Pak? Apa ibaratnya? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai, Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi, Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini, Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak, tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai, sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa, mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja, Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya, itu aja, Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintah Joko Widodo. Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi, Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul, Pak Menteri? Bisa langsung interaktif, Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang, Pak Menteri. Setuju ya, Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil, ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar?
Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa? Kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini, Anggito. Iya kan Anggito. Itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Capai, tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul? KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudi Sadewa. Luhut meyakini Purbaya mampu membantu Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Purbaya diyakini mampu menciptakan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan Rasunasai, Jakarta Selatan pada Selasa 9 September lalu. Luhut mengatakan Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional. Pasalnya Luhut meyakini kemampuan dan pengalaman dari Menteri Keuangan yang baru itu. Ia juga menyebut Purbaya mampu memenuhi target dari Prabowo soal pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Purbaya disebut mampu memenuhi keinginan Presiden soal penciptaan lapangan kerja. Luhut juga mengatakan Purbaya merupakan
merupakan sosok dengan kepribadian yang baik. Rekam jejak Purbaya pun terbilang bagus di bidang ekonomi nasional. Sementara diketahui Purbaya sudah menjadi orang dekat Luhut sejak 2014, meski Luhut bergonta-ganti posisi kabinet di 2 periode era pemerintahan Joko Widodo, Purbaya juga ikut pindah bersama atasannya itu. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar? Nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti lebih dari 781, pemerintah akan